Salam adik-adik. Saatnya hari ini kita ibadah ya. Adik-adik kami di rumah, tolong ya dikeluarkan Alkitabnya di bawah, dibuka ya. Jangan beribadah di depannya nggak ada Alkitab. Kacau nanti. Berarti kita beribadah adik-adik di rumah main-main. Jadi pada ibadah minggu ini, pada tanggal 4 Juli, kita mempunyai tema pengharapan di tengah bencana. Sekali lagi, saya kasih tahu ya sama adik-adik di rumah, pengharapan di tengah bencana itu temanya. Jadi yang diambil ayat Alkitabnya, firman Tuhannya diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Jadi adik-adik kami di rumah, saya cukup mengharapkan orang tua kami juga tetap sehat, tetap berpengharapan. Untuk memulai ibadah ini, mari adik-adik kita berdoa. Satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan yang Tuhan berikan bagi kami, terkhusus bagi adik-adik kami Madia, adik-adik kami di rumah, adik-adik kami yang kelas tengah juga. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, Engkau memberkati adik-adik kami di dalam kesehatannya Tuhan. Begitu juga orang tua kami di rumah, Tuhan juga memberkati, melindungi kesehatan orang tua kami di rumah. Saat ini Bapa, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami fokus mengerti tentang firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari Minggu ini, pada ibadah hari ini Tuhan. Bapa, ajari kami terus Tuhan, juga pakai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan kami, agar kami, adik-adik kami di rumah, bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tapi melaksanakannya di dalam kehidupan adik-adik kami sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga punya kesalahan, punya dosa. Bapak, ampunkan salah dosa kami, agar kami layak menjadi anak Tuhan dan mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Amin. Adik-adik di rumah, saatnya kita dengarkan lagu-lagu pujian. Ya, mari kita dengarkan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Salam adik-adik semua, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, pada Minggu hari ini yang melayani firman Tuhan yaitu kakak Patrick Sinambela. Nah, sebelumnya kakak memperkenalkan diri. Nah, kakak adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Nah, kiranya nanti kita bisa bertemu ya adik-adik semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas semua pertolongan, anugerah, dan perlindungan-Mu sepanjang satu hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami supaya kami bisa mengikuti firman yang telah kami dengar pada hari ini. Berfirman-Nya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 6. Nah, kakak akan membacakannya. Adik-adik semua ikuti dari rumah ya.
Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kakak sudah membacakan firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau menunjukkan sedikit nih, ada komik tentang cerita dari Elia ini. Nah, semoga adik-adik suka ya dengan komiknya. Selamat menyaksikan. Nah, adik-adik, pada gambar yang pertama ini, setelah Raja Daud meninggal, maka kerajaan Israel dipimpin oleh raja-raja selanjutnya, dan yaitu Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini adalah anak dari Raja Omri. Adik-adik semua, adik-adik tadi sudah membaca Alkitab kan, sudah tahu kan. Nah adik-adik, di gambar ini kita bisa lihat kalau ada Raja Ahab dan juga istrinya, yaitu Izebel. Nah, mereka berdua ini punya sifat yang jahat. Sifat yang jahat bagaimana? Sifat yang jahatnya itu, mereka itu menyembah berhala. Nah, mereka itu menyembah namanya Baal. Nah, di gambar yang ketiga ini kita bisa lihat, yaitu Raja Ahab membuat patung. Nah, patungnya itu yang bernama Asyera. Nah, patung Asyera inilah yang dipuja-puja oleh Raja Ahab dan juga istrinya, dan juga harus dipuja sama rakyat-rakyatnya juga gitu. Nah, di gambar selanjutnya ini adik-adik bisa lihat orang-orang Israel memuja-muja dan menyembah patung Asyera. Nah, patung Asyera ini yang dipuja-puja oleh orang Israel itu karena mereka disuruh oleh Raja Ahab dan juga istrinya. Nah, tapi di gambar selanjutnya adik-adik bisa lihat kalau Tuhan itu sudah sangat marah kepada Raja Ahab dan juga rakyat-rakyatnya karena mereka menyembah berhala. Jadi Tuhan berkata kepada Nabi Elia bahwa dia akan menghukum orang Israel karena kejahatannya. Kemudian Nabi Elia pergi menghadap kepada Raja Ahab untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Jadi Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab bahwa hukuman yang diberikan Tuhan kepada mereka, yaitu tahun ini tidak akan ada embun ataupun hujan. Jadi setelah selesai Nabi Elia berbicara kepada Raja Ahab, Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi dan tinggal di tepi sungai Kerit. Nah, pada waktu pagi dan sore hari, tiba-tiba datanglah burung gagak menemui Nabi Elia. Nah, dan ternyata burung gagak ini membawa makanan, roti, dan daging untuk Nabi Elia, adik-adik. Jadi, karena Nabi Elia menaati firman Tuhan, maka Tuhan menjaga Nabi Elia agar tidak kelaparan, adik-adik semua. Selain tadi Tuhan sudah memberikan makanan melalui burung gagak, Tuhan juga menyediakan air minum di sungai.
Nah, tadi kita sudah menyaksikan kan gambar-gambar komik yang tadi sudah kakak tampilkan. Nah, sekarang kakak pengen menjelaskan nih sedikit tentang dari komiknya. Nah, tadi kan adik-adik sudah lihat kalau Elia mau saja disuruh Tuhan, dia mau ikuti perintah Tuhan untuk pergi ke Sungai Kerit. Nah, padahal kan dia nggak tahu dia mau ngapain, harus seperti apa, tapi dia tetap mengikutinya gitu. Nah, jadi apa yang bisa adik-adik ambil dari cerita firman Tuhan kita pada hari ini? Nah, kakak pengen masih tahu pada adik-adik semua bahwa tema kita pada minggu hari ini yaitu pengharapan di tengah bencana. Nah, seperti apa ya pengharapan di tengah bencana tersebut? Nah, sekarang kan adik-adik sudah merasakan yaitu pandemi COVID-19 ini. Nah, adik-adik harus belajar dari rumah. Adik-adik capek enggak belajar di rumah sampai 1 tahun lebih ini? Capek kan? Penat kan? Nah, itu juga yang kakak juga rasakan sepanjang 1 tahun ini. Nah, terus apa yang kita bisa lakukan adik-adik? Nah, seperti tema kita pada hari ini, kita disuruh untuk berharap kepada Tuhan. Kepada siapa adik-adik? Tuhan. Nah, jadi selama pandemi ini kita harus rajin-rajin berdoa kepada Tuhan. Terus selain itu apa? Kita harus mengikuti perkataan ibu atau bapak kita di rumah. Nah, contohnya seperti apa? Mengikuti protokol kesehatan. Seperti apa itu? Ayo coba tebak-tebak. Ayo apa yo? Yaitu cuci tangan, terus memakai masker kalau mau keluar rumah. Habis itu apa? Menjaga jarak. Nah, adik-adik sudah dengar kan tadi semua apa yang sudah kakak katakan? Jadi kakak mau berpesan kepada adik-adik semua supaya tetap berharap kepada Tuhan. Kalau Tuhan sanggup memulihkan kita dan kondisi kita pada saat ini. Dan juga apa? Kita tetap mengikuti apa yang dibilang oleh mama dan papa kita gitu. Terima kasih semuanya. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kakak menutupnya dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Dan juga ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan Yesus, firman-Mu ini bisa kami terapkan di hidup kami masing-masing. Ya Tuhan, walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama teman-teman kami, kiranya Engkau tetap memberkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Nah, adik-adik semua, tadi kita khususnya untuk adik-adik kelas tengah dan remaja, tadi kita sama-sama bernyanyi, tadi kita sama-sama mendengarkan cerita Tuhan, firman Tuhan, dan juga tadi kita sudah menaikkan pujian kita. Semoga apa yang sudah kita lakukan semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum kita mengakhirinya, ada sedikit pengumuman buat adik-adik semua atau mau papa yang ada di rumah.
yang ingin memberikan persembahan dapat memberikannya ke sekretariat gereja langsung, atau kalau tidak bisa juga melalui QRIS yang ada di layar adik-adik masing-masing. Dan tujukan kepada Komisi Anak dan Remaja, ya. Kiranya untuk di awal bulan Juli ini, awal di mana kita akan memulai pembelajaran yang baru, ya. Tetap semangat, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Karena pasti masa-masa ini akan kita lalui. Nah, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hormat, puji syukur kami Bapa, karena anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Bapa buat di hari ini, di hari Minggu ini Bapa. Karena anugerah dan kasih-Mu yang Kau beri kepada kami dapat beribadah, kami dapat berkumpul, walaupun kami tidak bertatap secara muka. Tapi kami akan percaya, hanya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, yang menyatukan kami dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing. Ya Bapa, kami baru selesai melaksanakan ibadah kami. Kiranya apa yang sudah kami lakukan, yang sudah kami naikkan puji-pujian kami dan juga cerita yang telah kami dengar, semuanya itu menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan juga menjadi kekuatan dan suluh dalam kami berjalan setiap langkah kami yang kami jalani hari demi harinya. Ya Bapa, ini kami Bapa juga kami menyerahkan dalam studi kami Bapa, yang Engkau tahu terima kasih karena Engkau memberikan kami nilai yang terbaik dan juga kelulusan untuk naik tingkat. Semuanya itu Bapa karena anugerah dan Engkau semata. Ini kami Bapa, kiranya juga Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memberkati kami dalam setiap keadaan kami. Terima kasih Bapa, menyukai yang sempurna. Kami juga akan menyempurnakannya dengan doa yang Kau ajarkan. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami pada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di